Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada hari ini apakah ada yang tidak masuk teman-teman? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit memberikan motivasi untuk kalian. Kata-kata ini berasal dari moto kehidupan seseorang. Begini ya teman-teman. Jangan jadikan rintangan itu sebagai penghalang, namun jadikan itu sebagai suatu tantangan. Apa sih maksud dari kata-kata tersebut? Kalau teman-teman tahu, maksud dari kata-kata tersebut itu adalah dalam setiap kehidupan kan kita pasti ada pasang surutnya, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Nah, dari situlah kita akan mempelajari suatu pengalaman yang kita belum dapatkan dari pengalaman kita yang sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih cita-cita kalian, untuk mewujudkan keinginan kalian, untuk mewujudkan seluruh mimpi kalian, nah itu diperlukan suatu usaha teman-teman. Jadi teman-teman harus berusaha sekeras mungkin, berusaha semaksimal mungkin agar cita-cita kalian dapat tercapai, apapun yang kalian inginkan dapat tercapai. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha atau berikhtiar, dan sisanya kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada hari ini Ibu ingin kalian teman-teman pada semangat, teruslah bersemangat, teruslah capai cita-cita kalian, dan teruslah belajar dan tanpa mengenal kata lelah. Semoga pada hari ini teman-teman termotivasi, terdorong agar teman-teman bisa belajar lebih giat lagi, bisa mengasah kemampuan kalian dan sebagainya. Nah, dari itu semua, Ibu ingin teman-teman selain belajar di kelas, di sekolah, Ibu ingin teman-teman mengikuti kegiatan lain di luar sekolah. Seperti misalnya mengikuti komunitas tertentu, mengikuti organisasi. Karena itu semua akan membantu mengasah soft skill kalian, teman-teman. Jadi, soft skill kalian itu akan digunakan saat kalian memasuki dunia kerja, saat kalian lulus. Seperti itu ya, teman-teman? Iya, Bu. Oke, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu yang disampaikan? Masih. Tentang apa itu, teman-teman? Hukum permintaan dan penawaran. Ya, benar sekali. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang hukum permintaan dan penawaran dalam pasar, maka hari ini kita akan mempelajari tentang pasar ya, teman-teman. Iya, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu pasar? Pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, benar sekali, teman-teman. Jadi pasar tersebut merupakan suatu tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, Ibu yakin pasti dari teman-teman sekalian pernah mengunjungi yang namanya pasar, entah itu mau berbelanja atau sekedar lewat saja ya. Iya, Bu. Pernah nggak sih teman-teman sadari kalau pasar itu memiliki beberapa bentuk jenis? Tidak. Mungkin teman-teman mengiranya semua pasar itu sama ya. Jadi pasar ya menjual barang jasa gitu ya, teman-teman. Padahal sebenarnya pasar tersebut memiliki jenis-jenis dan bentuknya, teman-teman. Dari mulai yang berdasarkan jenis permintaan dan juga berdasarkan jenis penawaran. Nah, kedua ada pasar persaingan monopolistik, teman-teman. Yaitu pasar yang berada di antara dua jenis pasar. Yang pertama pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Lalu yang ketiga ada pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli itu sendiri hanya terdapat beberapa penjual saja dengan banyaknya pembeli. Jadi dalam pasar oligopoli itu sendiri, penjual yang terdapat dalam pasar ini tuh hanya beberapa aja, teman-teman. Sedangkan pembelinya di dalam pasar oligopoli itu sangat banyak. Keempat itu ada pasar monopoli, teman-teman. Nah, pasar monopoli itu sendiri di dalamnya hanya terdapat satu penjual saja. Misalnya dalam suatu pasar tersebut hanya terdapat satu penjual saja yang menjual barang tertentu. Itu namanya pasar monopoli, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dari keempat jenis pasar tersebut yang berdasarkan permintaan,
itu pasti kita pernah menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya waktu kita berbelanja dalam suatu pasar tradisional, pasar modern, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari bentuk-bentuk pasar berdasarkan segi permintaan, teman-teman. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yaitu dalam pasar persaingan sempurna itu sendiri terdapat banyak penjual dan pembeli, adanya kebebasan keluar masuk pasar, dan juga homogen. Apa sih yang dimaksud terdapat banyak penjual dan pembeli? Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu sendiri, teman-teman, itu dalam pasarnya tersebut terdapat banyak penjual dan juga pembeli, mulai dari penjual yang menjajakan berbagai jenis produk barang dan jasa. Lalu yang keduanya, adanya kebebasan keluar masuk pasar. Yang ketiga, adanya homogen. Homogen itu apa sih, teman-teman? Menjual barang yang sama. Oke, benar sekali. Jadi homogen tersebut suatu pasar menjual jenis barang yang sama atau barang yang sejenis. Lalu yang kedua, ada yang namanya pasar monopolistik, teman-teman. Pasar monopolistik itu sendiri, yang pertama, terdapat banyak penjual. Lalu yang kedua, persaingan promosi aktif. Yang ketiga, heterogen. Yang pertama, terdapat banyak penjual itu. Jadi dalam pasar monopolistik itu penjualnya tidak hanya 1-2, teman-teman, tapi banyak. Lalu yang kedua, persaingan promosi sangat aktif. Dalam pasar monopolistik itu sendiri, promosi sangat aktif, teman-teman. Jadi mereka dengan berbagai cara mempromosikan barang dagangan mereka maupun jasa mereka. Lalu yang ketiga, ada heterogen. Heterogen itu sendiri artinya apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Menjual barang yang berbeda. Ya, benar sekali. Jadi pasar monopolistik itu kebalikan dari pasar persaingan sempurna, teman-teman. Jika pasar persempurna menjual jenis barang yang sama, itu kebalikannya dengan pasar monopolistik, teman. Jadi pasar monopolistik itu sendiri menjual barang yang heterogen, barang yang berbeda jenis. Jadi tidak hanya 1-2 jenis, tapi berbeda jenis. Lalu yang ketiga, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu sendiri ciri-cirinya yang pertama, adanya promosi iklan, teman-teman. Jadi mereka memasarkan produknya melalui iklan. Lalu yang kedua, hanya terdapat satu penjual saja. Jadi dalam pasar oligopoli itu penjualnya itu hanya terdapat beberapa saja atau satu. Lalu yang ketiga, sedikitnya produk yang diproduksi sebagai produk pengganti. Maksudnya, jika produk pokok dalam pasar oligopoli itu tidak terpenuhi oleh permintaan konsumen, maka terdapat produk pengganti namun hanya diproduksi sedikit, dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak. Lalu yang keempat, ada yang namanya memproduksi barang standar dan berbeda corak. Ini hampir sama dengan yang pasar monopolistik, teman-teman. Hanya saja jika yang pasar oligopoli itu barang yang diperjualbelikan atau diproduksi itu standar dan berbeda corak seperti yang monopolistik heterogen tadi. Lalu yang keempat, ada pasar monopoli. Dalam pasar monopoli itu, teman-teman, yang pertama ada hanya terdapat satu penjual saja. Lalu yang kedua, jenis barang yang diproduksi tidak ada pengganti, teman-teman. Jadi pasar monopoli tersebut dalam pasarnya hanya terdiri dari satu penjual saja. Sedangkan dari jenis barang yang diproduksi itu tidak ada penggantinya, teman-teman. Jadi misal jika kita membeli teh di suatu pasar yang pack-packan itu, yang satu pack, dalam pasar oligopoli tidak menjual barang yang sejenis teh. Jadi untuk menggantikan, kita tidak mengonsumsi teh tapi mengonsumsi yang lain. Misalnya kalau teh itu kan barang penggantinya bisa digantikan dengan apa, teman-teman? Kopi. Ya, benar sekali. Namun jika di dalam pasar oligopoli tidak terdapat atau tidak ada yang menjual kopi. Jadi mereka hanya menjual teh. Nah, jika teh yang dicari tidak ada, maka dalam pasar oligopoli tidak ada barang penggantinya, teman-teman, seperti kopi tadi. Mungkin itu penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan mulai dari bentuk-bentuk jenis pasar dan juga ciri-cirinya yang berdasarkan segi permintaan? Ada, Bu. Mau tanya apa? Contoh dari pasar persaingan sempurna. Oke, pasar persaingan sempurna ya, Mbak.
pasar persaingan sempurna itu sendiri tadi pengertiannya apa sih? Struktur pasar yang ideal karena menjamin terwujudnya produksi barang yang optimal, teman-teman. Jadi ciri-cirinya kan tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya kebebasan keluar masuk pasar. Yang ketiga, ada homogen. Nah, jika dilihat dari faktor homogen itu sendiri, pasar persaingan sempurna itu contohnya seperti penjualan dalam toko elektronik, toko yang memperjualkan berbagai barang elektronik, lalu ada furniture, lalu ada sejenisnya itu pokoknya. Ada yang mungkin ditanyakan lagi dari bentuk-bentuk jenis pasar dari segi permintaan dan ciri-cirinya? Tidak, Bu. Paham ya teman-teman? Paham. Nah, alhamdulillah jika paham, Ibu akan memberikan sedikit kuis untuk kalian. Ibu minta teman-teman sekalian menjelaskan yang pertama. 1. Nah, jadi soal kuis pada hari ini, Ibu minta kalian menjelaskan bentuk-bentuk pasar menurut segi permintaan seperti yang Ibu jelaskan tadi, dan cantumkan beserta ciri-cirinya. Jika Ibu tadi sudah menyebutkan 2-3 ciri-ciri, maka kalian menyebutkan tambahan ciri-ciri dari pasar tersebut. Mengerti? Mengerti. Jika mengerti, diskusi akan Ibu mulai. Kalian membentuk kelompok menjadi 3-4 kelompok. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai ini ya. Iya, Bu. Oke. Jadi waktu yang Ibu berikan untuk kalian berdiskusi mengenai bentuk pasar dari permintaan dan cirinya 5 menit ya teman-teman. Iya, Bu. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok 1. Saya Clara Putri, nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bentuk pasar dari permintaan dan cirinya. Bentuk pasar dari permintaan yaitu ada 1, pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, pasar monopolistik. Dan yang ketiga, pasar oligopoli. Dan yang terakhir, pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang. Sedangkan pasar monopolistik yaitu pasar yang berada di antara dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sedangkan pasar oligopoli yaitu pasar yang terdapat hanya beberapa penjual dan banyak pembelinya. Sedangkan yang terakhir yaitu pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Sedangkan ciri-ciri pasar tersebut adalah 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu terdapat banyak penjual, 2. Barangnya homogen, 3. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, dan yang terakhir adanya kebebasan keluar masuk pasar. Dan yang kedua, pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, kedua barang homogen, ketiga pelaku pasar mempunyai sedikit kekurangan mempengaruhi harga, dan keempat persaingan promosi penjual sangatlah aktif. Dan yang ketiga di pasar oligopoli yaitu 1. Terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi atau pengganti antara produk yang satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat
rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Dan yang ketiga, keputusan harga yang stabil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Dan yang keempat, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Kelima, melakukan promosi melalui iklan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu pasar monopoli. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu: 1. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual saja. 2. Jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya atau no substitutes yang mirip. 3. Ada hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar monopoli. Yang keempat, penjual tunggal tidak dipengaruhi dan tidak memengaruhi harga serta output dari produk-produk lain yang dijual dalam perekonomian. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok kalian ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita dapat mengambil kesimpulan dari mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang pasar, yaitu, ada yang tahu kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu pasar menurut permintaan, yaitu ada 4, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat pasar monopoli. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi dari segi permintaan, pasar itu sendiri dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopolistik, yang ketiga ada pasar oligopoli, yang keempat ada pasar monopoli. Nah, pengertian dari masing-masing pasar tersebut kalian tadi sudah memahaminya ya, beserta cirinya. Oke, untuk mata pelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Silakan dicatat ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian kerjakan di rumah ya. Seperti ini. Jadi tugas kalian di rumah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pasar seperti yang disampaikan pada hari ini, yaitu sebut dan jelaskan bentuk pasar dari segi permintaan dan berikan contohnya serta ciri-cirinya ya teman-teman. Ditambahkan dan ciri-ciri. Nah, jadi kalian di rumah silahkan membuat resume mengenai bentuk pasar dari segi permintaan dan berikan ciri-cirinya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri materi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.